Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabi khatamil anbiya wa sayyidil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma barik lana fi majlisina, fi ulumina, fi amwalina, fi ahlina, fi mujtama'ina, fi ummatina, fi baladina, ya Rahman ya Rahim. Amin. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap pengurus suling wasilah subuh kita antar berbagai macam masjid, mushola dan seterusnya, wabil khusus pengurus DKM masjid atau mushola Baitur Rahman Villa Nusa Indah 5, yang saya hormati pula para pengurus RT dan RW yang hadir. Mudah-mudahan semua yang hadir selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, mengagungkan asma-Nya, mensyukuri semua nikmat-Nya. Janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Semakin kita banyak bersyukur, semakin Allah tambahkan untuk kita. Allah tambahkan nikmat-nikmat-Nya, Allah tambahkan keberkahannya, sekaligus Allah tambahkan pahalanya. Karena Allah tidak menyebut apa yang Allah tambah, tapi kita yakin la azidannakum. Bisa la azidanna ni'amakum, la azidanna barakatikum, la azidanna ujurakum. Semuanya menjadi makna dari surat Ibrahim ayat yang ke-7. La in syakartum la azidannakum. Yang Allah tambah tidak ada yang tahu. Kalau tahu berarti kita sudah mendahului Allah. Tapi yakinlah, semakin banyak bersyukur, semakin Allah tambahkan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita semuanya, teladan kita semua, baik dalam kita menjalankan keimanan, dalam kita menjalankan ibadah kita, dalam kita menjalankan muamalah. Mudah-mudahan kita semuanya, seluruh keluarga besar kita, anak keturunan kita, sahabat dan handai tolan kita adalah umatnya Nabi yang layak mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah menetapkan di surat Adz-Dzariyat 49, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Surat 55 ayat 49. Kenapa disebut ketetapan? Karena Allah menyebutkannya wa min kulli syai'in, dan segala sesuatu. Tidak ada istisna bahasa Arabnya, tidak ada pengecualian, tidak ada dispensasi. Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Pasangan itu pasti dua. Kalau lebih itu terserah saja. Maksudnya adalah, kata Imam Ibnu Katsir, pasangan itu Allah cipta langit, tapi Allah cipta bumi. Ada yang atas, ada yang bawah. Itu sunnatullah. Ada juga yang disebut dengan khairun wa syarrun. Ada baik dan ada buruk. Itu pasangan.
ada laki dan perempuan, itu pasangan. Ada anak dan ada orang tua, itu pasangan. Ada langit dan ada bumi, ada surga dan ada neraka. Itulah zaujaini. Tidak ada di dunia ini yang tidak berpasang-pasangan. Masalahnya kalau dikatakan pasangan itu cuman suami dan istri, dikatakan pasangan cuman laki dan perempuan, sampai dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kalau seseorang hanya mengenakan satu selipar maka tinggalkan. Kenapa? Karena tidak sepasang. Kalau kita bukan tinggalkan, cari yang baru. Enggak boleh pakai sendal cuma sebelah saja, kanan saja atau kiri saja. Persoalannya mungkin dikatakan sendal saja, selipar saja. Tapi makna dari hadis itu secara filosofis jamaah sekalian, bahwa Allah tetapkan segala sesuatu Allah ciptakan berpasang-pasangan. Karena nanti di yaumil akhir pula ada dua pasangan tempat, yang bernama surga dan yang bernama neraka. Sulit mau nunjuknya, ke belakang aja. Kalau surga kita tunjuk semua, neraka kita tunjuk nggak tahu kemana. Itulah ketetapan Allah sunnatullah, segala sesuatu Allah ciptakan berpasang-pasangan. Termasuk keadaan kita juga berpasang-pasangan. Kadang sehat, kadang sakit, kadang senang, kadang susah, kadang kaya, kadang bukan hanya satu orang, tapi seluruh umat manusia itu Allah ciptakan berpasang-pasangan. Tidak mungkin ada orang kaya kalau tidak ada orang. Tidak mungkin dikatakan senang kalau tidak ada orang. Jadi jangan bikin orang susah. Kenapa? Kita dikatakan senang karena ada orang. Nah, kalau orang senang semua, nggak ada yang dikatakan senang. Kalau semua orang susah semua, nggak ada orang susah. Orang susah semua. Kalau semua orang sehat, berarti nggak ada yang sehat. Kalau semua orang sakit, berarti nggak ada yang sakit. Dia sakit, yang mengatakan siapa? Yang sehat. Dia senang, yang ngatain yang sulit. Dia kaya, yang mengatakan itu yang betul nggak? Masya Allah. Ini ketetapan Allah. Ada malam, ada siang, ada baik, ada buruk. Keadaan pula Allah pergilirkan. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Semuanya kata Allah, la'allakum tadhakkarun, agar kalian mengambil pelajaran. Begitulah ayat pertama yang kita bahas, bahwa segala sesuatu Allah ciptakan berpasang-pasangan. Bahkan semua yang terjadi dalam kehidupan ini sudah Allah pasangkan. Kita ambil pelajarannya. Mudah-mudahan apa yang Allah tetapkan untuk diri kita adalah yang terbaik untuk dunia kita, yang terbaik pula untuk akhirat kita. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, jamaah suling yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suling yang umum di luar, suling yang khusus di sini. Temanya amal umum dan amal khusus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Surat At-Taubah ayat 105. Dan beramallah kalian, maka amal kalian akan dilihat oleh Allah, dilihat oleh Rasulullah, dilihat pula oleh orang-orang yang beriman. Hadirin wal hadirat, kita menganggap yang menilai amal kita cuman Allah. Malah ada pula yang menganggap yang melihat amalnya hanya manusia. Maka Allah sempurnakan
Wa qul i'malu di surat At-Taubah 105. Tugas kita itu beramal. Amal kita akan dilihat oleh 3. Allah akan melihat amal kita dari sisi keikhlasan. Rasul melihat amal kita dari sisi kesesuaian dengan tuntunannya. Kemudian orang-orang beriman melihat amal kita dari sisi kemanfaatan dan kemaslahatan. Ada orang sholat zuhur misalnya 5 rakaat, tapi dia ikhlas. Berarti tidak paham surat At-Taubah 105. Dia beramal ibadah, tapi mengabaikan hak Adam, hak manusia, berarti tidak paham surat At-Taubah 105. Asyik ibadah, temennya kelaparan. Betul? Makanya kata Nabi, tidak beriman salah seorang dari kalian kalau dia kenyang, temennya kelaparan. Ada yang kelaparan hari ini? Ya, nanti insya Allah dikenyangkan oleh pengurus. Iya, Masya Allah. Amal kita dinilai oleh Allah, keikhlasan. Karenanya tidak ada yang tahu keikhlasan kecuali Allah. Kalau di sini ada yang tahu siapa yang paling ikhlas datang ke masjid ini, berarti dia tidak memahami surat At-Taubah 105. Yang tahu ikhlas itu hanya Allah. Ada orang infak namanya disebut ikhlas, namanya tidak disebut ikhlas. Namanya cuman Abdullah ikhlas, namanya disebut ikhlas, jabatannya disebut ikhlas juga. Seringkali ikhlas itu kalau sedikit, nggak apa-apa bu, 5.000 yang penting ikhlas. Sedangkan yang 5 juta tidak, padahal nggak apa-apa bu, 5 juta pun yang penting ikhlas. Kan harusnya begitu. Karena keikhlasan tidak ada standarisasinya, tidak ada standarisasi keikhlasan. Karena yang paling tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting nawaitu kita lillahi ta'ala. Yang kedua, yang menilai itu juga Rasul. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan kewenangan oleh Allah untuk menilai amal kita. Apa yang dilihat? Rasul melihat sesuai enggak dengan tuntunannya. Bapak Ibu, kita mengikut Rasul itu bukan sama dengan, tapi sesuai. Bapak Ibu, sholat berjamaah ikut imam atau sama dengan imam? Bu, kalau sholat berjamaah ikut imam atau sama dengan imam? Ikut imam. Kalau sama enggak boleh. Itu tidak sholat berjamaah. Kalau sama kan bareng-bareng ruku, bareng-bareng sujud. Enggak, imam ruku dulu baru makmum. Itu namanya mengikuti. Tadi saya dijemput Pak Husi sama Pak Imron. Kalau ada 2 mobil, yang di belakang ngikut itu bareng-bareng enggak? Enggak boleh, karena ada hak orang lain. Tapi namanya ikut di belakang. Kalau di depan namanya diikutin. Jadi mengikut tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu luas sekali. Makanya qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ikut aku. Namanya ikut itu tidak sama dengan. Kalau sama dengan namanya letterless. Kalau letterless namanya kita hidup di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya tuntunan Nabi itu betul-betul kita ikuti. Ada sahabatnya, ada tabi'in, ada tabi'in, dan ada para ulama mujtahidin. Maka mereka semua itu ingin bahwa kita mengikuti tuntunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika masa Covid, sholat pakai masker ada di zaman Nabi? Enggak ada. Tapi ikut tuntunan? Iya. Apa tuntunannya? Menjaga apa? Supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dapul madharah. Iya, ada kaidah usul fikihnya. Betul? Sadduz dzara'i, menghindarkan terjadinya sesuatu yang
lebih berat lagi. Itu kaidah, dan kaidah itu dasarnya adalah Al-Quran, dasarnya adalah Al-Hadis. Berarti mengikuti kaidah adalah mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yang menilai itu sesama manusia, manfaat tidak, madarat tidak. Apakah yang dilakukan itu juga memberikan kebaikan kepada sesama? Jadilah semua amal seseorang, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dilihat oleh Allah, dilihat oleh Rasulullah, dan dilihat oleh sesama manusia, supaya hablum minallahnya bagus, hablum minan nasnya bagus. Hadirin wal hadirat, kalau cuman hablum minallah berarti kita tidak zaujaini, maka dijadikanlah juga hablum minanas. Kalau cuma mau baik dilihat manusia berarti tidak zaujaini, karena ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cuma hablum minallah belum zaujaini, supaya zaujaini duribat alaihimul dhillatu ainama tuqifu illa bihablim minallah wa hablim. Tujuannya apa? Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini. Maka supaya lengkap amal kita, kita jalankan hablum minallah dan kita jalankan hablum minan nas. Banyak hadis yang menyebut orang tidak masuk surga meskipun hablum minallah, karena masalah pada hablum minan nas. Betul? Ada seseorang yang dikatakan oleh Nabi dia di dalam neraka. Terkejutlah sahabat, karena dia melihat sholatnya, melihat puasanya, melihat seluruhnya. Tapi kata Nabi, dia di dalam neraka. Kenapa? Dia melukai orang, dia mencaci orang, dia menghina orang. Maka kata Nabi SAW, dia finnar, dia itu di dalam neraka. Persoalannya adalah hablum minan nas. Tapi yang hablum minan nas juga bisa masuk atau tidak akan masuk surga kalau tidak melakukan hablum minallah. Masalakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin walam naku nut'imul miskin. Ini contoh saja. Jadi dalam ilmu Al-Quran, kalau kita baca ayat itu sekedar contoh. Kalau disebut semua enggak muat di kepala kita. 30 juz aja belum hafal, ya, terjemahnya saja belum ngerti. Kalau semuanya disebut oleh Allah dalam Al-Quran, kepala kita yang tidak muat. Di surga ada minuman apa Pak? Jahe. Itu contoh. Karena ada yang bilang saya nggak suka jahe Ustaz. Kenapa? Kan di surga minumannya jahe. Padahal bagus kan minuman jahe. Ada lagi, ada buah-buahan ini, ada makanan ini. Itu sekedar contoh. Hewan-hewan yang disebut Al-Quran sekedar contoh. Karena sepakat Al-Quran bukan buku ilmu pengetahuan, tapi Al-Quran adalah kitab petunjuk. Petunjuk itu semuanya disebut? Enggak. Per 5 meter ada tanda. Kalau per senti dikasih tanda, itu bukan petunjuk namanya. Jalan ke sini tandanya setiap senti. Enggak. 1 kilo ada. Jalan masih 80 kilo. Betul? Nanti berapa lagi? 90. Atau pakai kilometer 1, kilometer 2, dan seterusnya. Kalau tandanya setiap senti, itu kebingungan yang naruh tanda rambu lalu. Bagusnya rambu lalu lintas itu semua warna ada. Itu bukan rambu namanya. Yang merah, kuning, hijau, di langit yang biru, semua ada. Enggak. Kenapa? Karena petunjuk itu bersifat global.
Nanti yang merincikan, ayo yang lain merincikan. Setelah itu disampaikan, ini Pak, kalau mau komplek ini lewatnya sini-sini, tandanya ini. Tidak semua perinci dikasih tahu tandanya. Nah, Al-Quran itu hudan linnas, tapi di dalamnya ada ilmu pengetahuan, di dalamnya ada beragam. Namun karena petunjuk, Allah menyampaikan global. Nanti Nabi yang merincikan, Nabi pula hadis-hadisnya global. Nantilah para sahabat yang merincikan, sahabat pula global. Nantilah para tabi'in, sampai kepada sekarang para ulama yang merincikan supaya lebih sempurna ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa kalau kita bahas. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, sampai jam berapa saja? Bebas ya. Asal jangan sampai siang aja ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayat ketiga, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Surat Al-Hijr ayat 99. Berarti ayat terakhir surat Al-Hijr. Apa kata Allah? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, kita aja merujuk Imam Hasan Al-Basri, boleh dia tabi'in. Kan harusnya enggak, dari Rasul saja enggak. Tabi'in pun kita ambil, sahabat pun kita ambil. Karena itulah kelengkapan dari tuntunan mengikuti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sama dengan Bapak Ibu, pakaian kita ini masalah semua. Kalau sama dengan, tapi kalau ikut tuntunan Nabi, pakaian kita sesuai dengan tuntunan Nabi, karena semuanya menutup aurat. Tapi kalau sama dengan, maka kita semuanya pakai. Ada yang tahu pakai Nabi? Enggak ada yang tahu, saya kata. Saya baru pulang umroh kemarin. Wah, orang sini pakai ini yang sama dengan yang mana? Enggak ada, Pak. Itu adalah sesuai dengan budaya. Tapi petunjuk umumnya yuwari sawatikum, menutup aurat. Berarti inilah kebijaksanaan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Warnanya tidak ditentukan, jenisnya tidak ditentukan. Bapak Ibu, kalau makan kita sama dengan Nabi, maka setelah ini tidak ada nasi uduk. Nasi uduk ada apa, Pak? Ada. Ya, setelah ini makannya nasi uduk ya? Wih, 4 macam. Subhanallah. 4 sehat, 5. Aduh, jamaah saya di hotel Ustaz makanannya itu melulu. Itu namanya juga kita tidak sama dengan, kita mengikuti tuntunan Nabi. Kok ada yang pakai begini, ada begitu? Kita ikut tuntunan Nabi, bukan sama dengan sarung ini. Sama dengan siapa? Nggak tahu saya juga. Pokoknya kebiasaan saya pakai sarung di pesantren. Berarti sama dengan pesantren. Yang pakai celana sama dengan, kalau Bapak Ibu ke negeri yang ada musim dingin, pakai sarung nggak akan tahan. Imamnya pakai kot, pakai dasi. Imam masjid pakai jas. Gimana? Pakai dasi. Waduh, gimana itu? Saya datang ke sebuah negara yang punya 4 musim. Nggak ketahuan imamnya yang mana. Sudah pakai jas, pakai jaket yang tebal, pakai jeans, celana yang tebal. Karena kalau tipis akan sulit dia menjaga dari dinginnya minus 10 derajat Celcius. Kuat? Enggak kuat. Kopiahnya aja dibalut dengan sorban. Kenapa? Karena menjaga. Makanya di sana kalau musim dingin itu menutup aurat semuanya. Minimal pakai syal, kan bagus ya, pakai syal ini ditutup. Kenapa? Karena musim panas baru itu ya, sulit. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadahlah, kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, ajalul ibadah al-maut.
batas waktu kita beramal beribadah itu sampai kita menghadap Allah. Berarti tidak ada waktu akhir kita beribadah. Selama hayat di kandung badan, kita jalankan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari 3 ayat ini kita rumuskan. Ternyata karena Allah menetapkan segala sesuatu berpasang-pasangan, maka semua yang kita lakukan juga berpasang-pasangan. Itulah ada amal yang umum dan ada amal yang khusus. Kalau kita naik kereta, beda-beda nggak kelasnya? Ada ekonomi, ada bisnis, ada eksekutif. Naik pesawat ada kelasnya, berangkat umroh ada paketnya, paket A, paket B, paket C. Betul Bu? Haji ada haji khusus. Kalau kita rujuk pendapatnya Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya, sampai manusia itu dikelaskan oleh beliau ada 3 kelas. Ada al-awam, ada al-khawas, ada khawasul khawas. Kalau kita rujuk hadisnya, ada muslim, ada mukmin, ada muhsin, ada Islam, iman dan ihsan. Ada inna akramakum indallahi atqakum di surat Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu. Semua kelasnya kata Allah, ada muslim, ada mukmin, ada muttaqin. Kata Nabi ada Islam, hadis Jibril, ada iman, ada ihsan. Dan ihsan urutan terakhir yang disampaikan oleh Jibril mengajari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau kita rujuk pendapatnya Imam Al-Ghazali, ada yang umum, ada yang khusus, ada yang sangat khusus, dan kita inginnya itu menjadi orang yang khusus. Nah, Ibu, kalau kita datang ke walimah itu enak jadi tamu biasa atau tamu VIP. VIP itu nggak pakai antri, ya, tempatnya di depan. Cuman menunya lebih banyak yang umum biasanya. Kalau VIP dibatasi kan, menunya cuma itu. Tapi orang VIP memang makannya nggak banyak. Di situ nanti pulang makan lagi. Di surat Al-Waqiah Allah sebutkan juga penghuni surga ada 2. Wah, yang pertama fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Kita tidak bahas. Was-sabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Ternyata kelas surga sendiri ada yang ashabul yamin, ada yang was-sabiqunas sabiqun, ada yang surga biasa, ada yang surga khusus. Sekarang Bapak Ibu, kalau kita senang di dunia dapat yang khusus, maka kita berlomba melakukan ibadah dan amal soleh agar kita mendapatkan surga yang khusus. Kata Nabi, kalau minta surga, mintalah surga al-firdaus. Hebat motivasi dari Nabi. Idza sa'altumullah al-jannata fas'alu al-firdaus fa innaha a'la jannah. Hadirin wal hadirat, kalau minta surga, mintalah surga firdaus, itulah surga paling, ya kira-kira kalau turun dikit masih dapat lah gitu ya. Ini minta surga, saya gak apa-apa Ustaz, surganya paling bawah juga, jangan. Khawatir gak kesampaian. Kalau nggak kesampaian kemana? Ini sampean bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Nggak kesampaian. Itu panjenengan. Berarti sejak awal Nabi ingin umatnya itu berlomba-lomba dalam beribadah, beramal soleh, supaya menjadi orang-orang yang khusus.
Kalau pandangan Imam Al-Ghazali kita bawa, kata beliau memang tentang puasa. Ada puasa awam, ada puasa khusus, ada puasa super khusus. Puasa awam itu cuma meninggalkan makan dan minum dan yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Tapi kalau puasanya orang khusus, meninggalkan semua yang merusak pahala puasanya. Kalau khawasul khawas, menambah dengan amal-amal sunnah. Maka dalam hadis qudsi yang disusun oleh Imam An-Nawawi dalam hadis Arba'in, salah satunya ada hadis qudsi, ma taqarraba ilayya 'abdi ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Pertama, tidak ada seorang hamba yang mendekat kepadaku yang lebih aku cintai dari menjalankan yang aku fardukan, yang wajib. Kemudian hambaku menambah sunnah, jadilah dia orang yang khusus, yang amat sangat dicintai oleh Allah. Nah, yang melek ini orang khusus, yang ngantuk itu sangat khusus. Nanti lihat makanannya, ada yang umum, ada yang khusus. Untuk Ustaz khusus, tapi pengurus sangat khusus. Memang dari itu. Bahkan dalam hadis Al-Bukhari dikatakan berapa itu tingkatan surga? Inna fil jannati mi'ata darajah. Surga itu tingkatannya ada 100, Bapak Ibu. 100 tingkat. Masing-masing tingkat itu jaraknya antara langit dan bumi. Kita tidak pernah melihat gedung yang tertinggi yang melebihi 100 tingkat. Belum ada. Paling tinggi berapa tingkat? Ada yang pernah ke Dubai? Berapa tingkat? Tidak sampai 100 tingkat. Ini surga 100 tingkat. Satu tingkat dengan tingkat yang lain jaraknya seluas langit dan gimana coba? Subhan. Karena surga itu bertingkat-tingkat, berarti ada tingkatan manusia, sekaligus Allah tingkatkan manusia bukan berdasarkan keadaannya, bukan berdasarkan miliknya, bukan berdasarkan apapun, tapi Allah tingkatkan kelas surga seseorang berdasarkan amal ibadah. Jangan khawatir, mau tinggalnya di komplek PNI, Villa Nusa Indah 5, 6, 1, 2 sama saja. Yang dihitung oleh Allah adalah innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ada 2. Yang dulu difahami cuma 1. Yang penting hatinya. Allah tidak melihat rupa manusia, Allah tidak melihat penampilan manusia, Allah melihat hatinya. Enggak cukup Allah lihat hati dan karena nanti yang penting kan hatinya baik, Ustaz. Saya enggak sholat tapi hati saya baik. Ya gimana? Saya enggak puasa Ustaz tapi hati saya baik. Enggak. Nanti khawatir yang masuk surga cuma hatinya doang. Hatinya baik, akhlaknya baik, amalnya baik, dengan Allah baik, dengan sesama manusia. Nah, itu yang kita mau dan itu yang Allah mau. Kalau cuman baik hatinya, maka Nabi tidak sholat, para sahabat pun tidak sholat. Tetapi orang-orang yang baik ibadahnya, baik pula hatinya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Saya mendapatkan tafsirnya dari Syekh As-Sa'di rahimahullah. Ini Al-Ankabut 45. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kira-kira apakah orang yang salat itu mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Kata almarhum Zainuddin MZ dahulu, kata beliau STMJ. Paham Bapak Ibu STMJ? Sholat terus, maksiat berjalan. Ayat ini nggak akan salah. Kemungkinan salahnya 2: salah memahami, salah mengamalkan. Ayat tidak mungkin salah.
Maka tidak boleh kita menyalahkan ayatnya nggak sesuai. Bukan. Kemungkinan salahnya dua, salah memahami atau salah mengamalkan. Ada ayatnya nggak sesuai Ustaz dengan zaman sekarang. Zaman sekarang kan sudah zaman media sosial. Ayatnya tidak salah, yang salah kita memahaminya atau kita mengamal. Kan begitu. Ayat tidak boleh salah. Makanya tadi qori setelah baca Al-Quran baca apa? Shadaqallahul maha benar. Berarti kan isinya benar, semuanya benar. Kalau tadi kita katakan masih ada STNJ, berarti mungkin salah memahaminya atau salah mengamal. Luar biasa. Orang sholat kok masih maksiat. Yang salah bukan ayatnya, yang salah bukan sholatnya, tapi orang memahami ayat itu atau mengamalkan sholatnya masih kurang sempurna. Maka bareng-bareng disempurnakan. Kata Imam Asadi ada 3 bab ini. Pertama, ayat ini adalah menceritakan para sahabat Nabi sebagai yang terbaik sepanjang masa. Sholatnya bagus, akhlaknya bagus, hablum minallah bagus, hablum minanas bagus, zaujaininya lengkap. Yang kedua, peringatan bagi yang sholat. Malulah kok sholat masih maksiat, zikro atau tadzkiro, malu. Karena dulu para sahabat, orang-orang ahli sholat juga ahli amal sholat, juga akhlaknya mulia. Maka malulah kita. Ibarat kita kalau jebolan pesantren, malu kalau berbuat bagus juga malu. Iya, malu itu sebagian dari iman. Karena malunya malu berbuat dosa. Ini yang kedua maknanya. Berarti ayat ini mengingatkan kita semua orang-orang yang ahli sholat agar juga ahli-ahli yang lain. Yang ketiga, ini adalah merupakan motivasi. Kalau sholat pertama kita belum, insya Allah sholat kedua belum, sholat ke-100 belum, insya Allah sholat terakhirnya. Udah selesai itu ya. Ya kan, sholat itu karena setiap waktu ada sholatnya. Pagi ada, siang ada, sore ada, malam ada semuanya. Kalau nambah sunnah itu bisa 24 jam minus ba'da asar, minus ba'da subuh. Berarti kan 24, betul nggak? Minusnya cuma 2 kata Nabi. Jangan setelah asar, jangan setelah subuh. Minus cuma 2. Berarti kalau 24 jam berarti dipotong cuma oke lah, ba'da subuh sampai syuruk berarti 1 jam. Ya. Kemudian ba'da asar sampai maghrib berarti 2 jam. Minus 3 jam berarti 20 jam kira-kira, atau 21 jam boleh sholat? Boleh. Enggak ada yang melarang. Masya Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan demikian? Karena ini motivasi. Mungkin kalau sholatnya di Masjidil Haram, insya Allah menghindarkan dari perbuatan keji dan mungkar. Mungkin kalau sholatnya di Masjid Nabawi, beda rasanya. Mungkin kalau sholatnya di masjid berjamaah, beda daripada sholat di rumah. Itulah banyak sekali pandangannya. Tetapi amal yang khusus itu agar kita mendapatkan predikat sebagai was-sabiqun as-sabiqun. Amal umum pun melayakkan masuk surga, tapi insya Allah dapatnya fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Karenanya yang wajib kita jalankan itu umum. Kalau mau khusus, kata Nabi SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan menambah yang sunnah-sunnah, termasuk majelis ilmu ini adalah dalam rangka mengkhususkan manusia. Sholat berjamaah mengkhususkan manusia, puasa sunnah mengkhususkan manusia. Amal ibadah yang banyak itu akan mengkhususkan kita semuanya. Agar kita khusus,
maka kita jalankan beberapa tambahan amal ibadah sehingga insya Allah pada akhirnya Bapak Ibu jamaah semua yang hadir maupun yang di rumah maupun yang di luar yang lain, insya Allah nawaitu kita dari sekarang kita ingin menjadi orang khusus di mata Allah, di mata Rasulullah, dan di mata semua manusia. Alhamdulillah Allah Maha Bijaksana. Yang Allah lihat bukan ketetapannya susah atau senang, kaya atau miskin, atas atau bawah, tapi yang Allah nilai adalah amal ibadahnya. Demikian juga Allah siapkan surganya 100 tingkat. Silahkan, kitalah yang menyiapkan bekal-bekal untuk mendapatkan surga yang tertinggi. Ada surat Ar-Ra'd 23, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ditambah surat Az-Zukhruf 67, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adun illal muttaqin. Ditambah dengan hadis Nabi, wa rujulani tahabba fillah istama alaihi wa tafarraqu alaihi. Masya Allah, ternyata surga itu sesuai surat Az-Zumar masuknya tidak sendiri, masuknya berkelompok sesuai amalnya, dan dipersilahkan kata Allah, ayo masuk bersama orang tua kalian yang soleh, suami istri yang soleh, dan anak keturunan yang soleh. Ditambah sahabat-sahabat di dunia, itulah sahabat-sahabat di surga. Ada 7 naungan, di antaranya ada 2 orang yang bersahabat karena Allah. Itu 2. Bagaimana kalau 1000? Bagaimana kalau 100? Yakinlah, itulah cara kita. Insya Allah, nawaitu kita ingin menjalankan berbagai macam ibadah, amal soleh, agar menjadi orang-orang yang khusus. Supaya sebagai dosen, itu saya lihat bagaimana mahasiswa amalnya. Semakin banyak dia lakukan, dia khusus di mata saya. Tapi kalau jarang datang, absen terus, tugas-tugas tidak diselesaikan, maka enggak akan ada dalam ingatan sang dosen. Demikian juga guru, dia ingat kalau anak itu rajin, apalagi rajin ngasih kopi, ngasih teh, itu senang. Kan jadi ingat di khusus, ini khusus nih. Nanti nilainya juga kalau manusia begitu. Allah Subhanahu wa taala Maha Bijaksana, tidak melihat keadaan kita, tapi Allah tetapkan tadi zauja ini. Hanya yang Allah lihat adalah hati dan amal kita semuanya. Mudah-mudahan melalui majelis suling dan majelis-majelis yang lain, tujuan utama kita adalah meningkatkan derajat kita minal muslimin ilal mu'minin ilal muttaqin, supaya inna akramakum indallahi atqakum. Kalau kita mencapai itu, berarti kita termasuk insyaallah was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Kalau termasuk was-sabiqun as-sabiqun khusus fi jannatin na'im, thullatun minal awalin wa qalilum minal. Masih ada kita. Iya, sudah banyak orang-orang dahulu termasuk was-sabiqun al-wasabiqun, para sahabat. Dan ternyata Allah kasih peluang thullatun minal akhir. Kita bisa menjadi was-sabiqun as-sabiqun. Dalam hadis Nabi pun mengatakan, sayati ikhwanukum, kalian itu sahabatku. Ya, Nabi menyebut sahabat. Itu ungkapan cinta Nabi kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan semua sahabat-sahabat. Tapi setelah kalian akan datang saudara-saudara kalian. Para sahabat mengatakan, wah ternyata ada yang hebat juga, lebih hebat dari kami. Iya, mereka itu hidup tidak di zamanku, tidak melihatku, tapi mereka mencintaiku. Kan hebat, kalian cinta aku kan kalian melihat, kalian mengikuti kan kalian melihat. Ini nanti ada umatku di akhir zaman tidak melihat Nabi, tidak hidup bersama Nabi,
tapi cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah wa qalilum minal akhirin. Mudah-mudahan kita termasuk wa qalilum minal akhirin minas sabiqin as-sabiqin. Bukan hanya kita, orang tua kita, istri atau suami kita, anak cucu keturunan kita, sahabat-sahabat kita semuanya. Ya Allah, mudah-mudahan diperkenankan menjadi orang-orang khusus di surga dengan amal ibadah kita, dan kita mendapatkan surga yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya kita beramal yang khusus, syaratnya kita tingkatkan amal-amal khusus, jangan amal-amal awam sebagaimana pandangan Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya fi Ulumuddin. Mudah-mudahan Allah ridhoi kita semuanya, khususnya kepada seluruh pengurus jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kita hadir di majelis ini adalah dalam rangka kita meningkatkan diri kita, sebagaimana kita bekerja itu kan untuk meningkatkan dunia kita. Nah, penghasilannya ini kita tingkatkan. Nah, kita bermajelis, kita beribadah, kita beramal soleh untuk meningkatkan tingkatan surga kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Sekali lagi jazakumullah khairan kepada seluruh pengurus dari berbagai masjid dan musola, juga jamaah yang hadir. Ada yang khusus naik kendaraan roda 4, ada yang sangat khusus naik kendaraan roda 2, ada yang lebih khusus lagi jalan kaki. Jalan kaki berarti sangat khusus karena dekat. Kalau naik motor berarti agak dekat. Nah, yang jauh itu naik mobil. Nah, masing-masing ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Jamaah sekalian, mohon maaf dan terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.